Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Wahyu Ramadana dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akad musyarakah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, pengertian akad musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berarti mencampur satu modal dengan modal yang lain, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah secara etimologi diartikan dengan syirkah, yang berarti perusahaan bersama, asosiasi, dan persekutuan. Menurut bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Musyarakah atau syirkah mengandung pengertian saling bekerja sama antara dua orang atau lebih. Kerjasama bisa dalam bentuk kepemilikan dan bisa juga dalam bentuk akad. Bentuk kepemilikan mengisyaratkan bahwa dua orang atau lebih memiliki harta secara bersama-sama tanpa akad syirkah. Tetapi kepemilikan itu didapat umpamanya melalui warisan, wasiat atau pemberian, atau hibah. Keuntungan syirkah bentuk ini dibagi sesuai dengan kebanyaknya pemilik dengan dasar kesepakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa musyarakah atau syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi amal atau dana dengan kesepakatan untuk keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu dasar hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah terdapat pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12 yang artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Menyantun. Nah, dalam Quran Surah Asyad ayat 24 yang artinya memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, menyukur, sujud, dan bertaubat. Lalu pada hadis riwayat Abu Daud dan hadis Hurairah. Hadis riwayat Abu Daud dikatakan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas orang-orang yang bersyarikat sampai mereka atau para pihak tidak ada yang ingkar janji. Pada redaksi hadis Abu Daud yang lain dikatakan bahwa Allah memberkati perjanjian antara dua orang yang berkongsi, tapi Allah akan menghilangkan keberkatan bagi yang mengingkari janjinya. Pada hadis riwayat Abu Hurairah dikatakan pula, Allah menjadi saksi atas dua orang yang bersyarikat, namun apabila ada ingkar janji, maka Allah tidak lagi bersama mereka. Sedangkan berdasarkan ijma, sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Al-Hadis, dinyatakan oleh ahli fikih Ibnu Qudamah bahwa kaum muslimin telah berkonsensus akan legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen daripadanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis musyarakah. Secara garis besar dikenal dua jenis musyarakah, yaitu syirkah amlak atau perkongsian kepemilikan dan syirkah uqud atau perkongsian kontrak. Syirkah amlak adalah kepemilikan dua orang atau lebih atas suatu barang tanpa akad syarikat. Artinya, eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, syirkah ikhtiyar, yaitu suatu perkongsian yang terjadi secara otomatis, namun bersifat bebas.
Artinya, selain tidak memerlukan sebuah kontrak syarikat, ini mempunyai alternatif pilihan, yaitu dapat menolak. Misalnya, seseorang diberikan hibah atau wasiat, dapat menerima, juga dapat menolaknya. Lalu, syirkah ukut. Syirkah ukut adalah perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. Mengutip pendapat Dr. Rasyad Hasan Khalil dalam bukunya, Jamaluddin menegaskan bahwa pembagian yang telah dilakukan oleh para ulama klasik atau syirkah pada zaman ini lebih tepat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, syirkah amwal, yang kedua syirkah amal, yang ketiga syirkah wujuh, yang keempat mudarabah. Yang terakhir, implementasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Implementasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat dijumpai pada berbagai macam pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank. Lalu yang kedua, modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Kedua model musyarakah di atas disebut juga musyarakah sabitah atau perkongsian tetap dan musyarakah mutanakisah atau perkongsian berkurang. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.